Halo dokter, siapa sih yang nggak tahu tentang kutu rambut? Pasti udah tahu ya penyakit ini, soalnya dia bikin pasien ngerasa gatal banget dan emang nyusahin. Nah, banyak nih mitos-mitos yang bersirkulasi di tengah masyarakat dan faktanya nggak bener loh. Yuk kita bahas. Yang pertama, cuma ada di negara berkembang. Ini nggak tepat ya. Soalnya kutu rambut atau yang medisnya dikenal pediculosis capitis juga ada kok di negara maju. Yang kedua, ditularin sama hewan peliharaan. Karena kutu rambut bukan salah anjing ataupun kucing peliharaan di rumah ya. Soalnya si kutu rambut atau pediculus humanus capitis ini emang khusus nemplok ke manusia aja, nggak nemplok dari hewan ke manusia dan sebaliknya. Yang ketiga, kutu rambut loncat dari satu kepala ke kepala lainnya. Kita mungkin suka dengar istilah kutu loncat, tapi kutu rambut itu nggak bisa loncat-meloncat di antara kepala kita. Cuman, kalau misalnya nih ada orang yang tempelin kepala atau rambutnya bersentuhan dengan kepala orang lain yang punya kutu rambut, si kutu rambut bisa merayap dengan cepat ke rambut orang itu. Makanya, untuk terutama anak-anak dan pengasuh harus diingetin supaya jangan deket-deket. Well, at least jangan tempel-tempelan kepala sama orang lain waktu main. Jangan juga sharing sisir, aksesoris rambut, topi, handuk, ataupun pakaian sama orang lain. Sebelum kita kupas lebih lanjut mitos kutu rambut, saya mau kasih kabar baik nih. Sekarang mahasiswa kedokteran sudah bisa akses Alomedica loh. Banyak artikel-artikel kesehatan yang pastinya selalu up to date, mulai dari CMI, penyakit, obat, tindakan medis, sampai ke jurnal-jurnal yang dikupas tuntas oleh tim Alomedica. Selain itu, bisa belajar kasus-kasus asli yang ditangani dokter, dan kalau mau belajar dengan teman mahasiswa lainnya, juga tersedia forum diskusi khusus untuk mahasiswa. Ada juga e-course yang pastinya keren-keren dan dibawakan oleh expertnya. Yuk, kasih tahu teman-teman mahasiswa untuk buka aplikasi Alomedica sekarang. Yang keempat, kutu rambut cuma ada di orang yang jarang atau malas keramas. Nyatanya, mau rambutnya bersih atau kotor, sering keramas atau jarang keramas, kutu rambut tidak memandang rambut orang. Selama ada kontak rambut, si kutu bisa aja nemplok di orang itu. Terus ada juga yang bilang gara-gara rambut panjang, jadi kutuan deh. Kan sering ya rambut anak-anak tuh dipotong pendek sama orang tuanya, karena takut nanti kutuan. Balik lagi, hal ini nggak mencegah penularan kutu rambut ya. Dan kutu rambut itu sukanya diam di dekat kulit kepala karena sumber makanan dia itu darah di bagian scalp. Yang kelima, kalau kulit kepala suka gatal, fix kena kutu rambut. Nyatanya orang yang kutuan rambut tuh ada juga yang gak gatal-gatal loh. Kalau investasi baru pertama kali terjadi, biasanya belum ada rasa gatal. Rasa gatal itu muncul karena ada reaksi hipersensitivitas terhadap air liur, gigitan, dan fase si kutu. Nah, begitu gatal digaruk-garuk terus, si pediculosis capitis ini bisa berisiko menyebabkan infeksi bakteri sekunder ya. Terus, yang terakhir, air panas dan sampo biasa cukup untuk hilangin kutu rambut. Ini juga nggak bener nih, soalnya infeksi kutu rambut cuma bisa diterapi dengan insektisida topikal kayak pyretrin atau permethrin 1%. Dokter juga bisa saranin pasien untuk pakai sisir kutu buat usir si kutu. Kasih warning juga sama pasien jangan sampai menyemprotkan insektisida kayak ke rambut karena kemungkinan insektisidanya bakal efektif buat kutu tuh kecil. Udah gitu malahan yang ada kulit jadi iritasi dan jadi bahaya juga kalau sampai terhirup. Itu dia mitos-mitos tentang kutu rambut. Like dan share supaya semakin banyak dokter dan pasien yang tahu tentang info ini. Dan subscribe channel Alomedica serta nyalakan lonceng notifikasi agar selalu up to date dengan video selanjutnya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.